Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan acara kita setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita masing-masing. Terlebih dahulu kita mengingat kepada Allah dengan membaca dan mempelajari ayat-ayatnya. Karena kedatangan kita ke masjid untuk membaca atau mendengarkan 1-2 ayat setiap hari itu hasilnya besar sekali, kata Rasulullah SAW. Pulang dari ngaji, kalau zaman dulu Nabi bilang dapat 1 atau 2 onta merah. Onta merah itu kiasan saja, harta yang paling disukai oleh orang Arab di masa itu onta merah. Ya, karena mahal harganya dan jadi kebanggaan. Kalau sekarang ya pulang ngaji dapat hadiah 2 mobil Lamborghini, misalnya begitu. Atau yang semisalnya, tapi mobilnya nggak kelihatan. Ya. Kita sedang mempelajari surat yang bernama Al-Insan, yang artinya manusia. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa saya mendengar yang saya sampaikan ini dari guru-guru saya dan saya baca sendiri dalam kitab-kitab tafsir, bahwa setiap nama surat dalam Al-Quran itu mengandung satu makna. Bukanlah sekadar sebuah nama, tapi setiap nama surat dalam Al-Quran itu ada tersirat satu makna, bahwa apa yang disebut oleh Allah sebagai nama suatu surat adalah sesuatu yang penting. Jadi manusia itu penting. Jadi ada nanti nama surat sapi betina, Al-Baqarah. Sapi betina penting juga. Tuh. Karena ceritanya tentang sapi betina tadi dan lain-lain. Ada surat yang namanya surat An-Naml, surat semut. Semut itu penting. Nanti dunia ilmu pengetahuan akan memberitahu kepada kita bagaimana kok sampai ada surat namanya itu An-Naml, semut. Ternyata kehidupan semut itu bisa menjadi contoh buat manusia. Kadang-kadang manusia kalah sama semut, kerukunannya kalah. Sudah lihat semut itu, ketemu itu, salam itu, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Kira-kira kayak gitu. Ketemu itu, duduk gitu. Terus mereka kalau dapat makanan, nggak dimakan sendiri, panggil temannya. Makanannya besar, nggak kuat narik, panggil temannya. Tiba-tiba kumpul semuanya, ada durian jatuh dari mejaku. Dikumpul, dirubung semut, digeret itu Pak, kerja sama itu, dan disimpan untuk dimakan beberapa waktu. Itu semut itu rukun. Ada rajanya diam sembunyi di dalam gua, tempat persembunyiannya, anak buahnya yang kerja. Tuh semut ya. Masya Allah. Ada lagi surat namanya An-Nahl, yang artinya lebah. Lebah itu juga penting. Makanya Allah jadikan salah satu nama surat Al-Quran. Demikian juga surat namanya Al-Fil, gajah. Tapi enggak ada surat namanya Al-Kalb, anjing, itu enggak ada.
Surat apa namanya? Babi itu bahasa Arabnya apa? Al-Khinzir. Enggak ada surat Al-Khinzir yang artinya babi, enggak ada. Ya, kita lihat ini surat Al-Insan sudah sampai pada ayat ketiga kemarin ya. Kita sambil menghafalkan, sambil memahami maknanya. Ini sudah kedua kali ini saya sampaikan supaya dihafalkan dan dipahami maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kemarin sudah diterangkan ayat yang pertama ya, bagi yang baru datang ya karena beberapa hari tidak ikut misalnya. Ini hal ata, apakah telah datang atau sudahkah datang, bukankah telah datang, tidakkah telah datang. Maksudnya sungguh telah datang gitu. Bentuknya bentuk kalimat tanya istifham tetapi maknanya pernyataan. Hal ata, sungguh telah datang alal insani kepada manusia itu hinun satu waktu minad dahri dari waktu yang panjang lam yakun manusia belum menjadi syai'an sesuatu madhkura yang disebut atau yang diingat. Jangan diingat, disebut kita nggak pernah. Kita semua pernah mengalami masa di mana nama kita tidak pernah disebut dan nama kita tidak pernah diingat orang. Ya. Lalu ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Inna sesungguhnya kami khalaqna telah menciptakan al-insana manusia itu min nutfah dari setetes air mani amsyaj yang bercampur nabtalihi lalu kami menguji dia waja'alnahu untuk itu maka kami menjadikan kepada dia sami'an bisa mendengar basiran bisa melihat. Ini seperti dalam surat yang kemarin disampaikan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Terus arah ayahsabu an lam yarahu ahad. Ini alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan kepada manusia dua mata, walisanan dan satu lidah. Lisan itu lidah. Walisanan dan satu lidah, wasyafatain dan dua bibir. Manusia diberi oleh Allah dua mata,
sama di sini dikatakan faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan dia bisa mendengar, sangat bisa mendengar, basiron, sangat bisa melihat. Semua manusia itu bisa mendengar, bisa melihat. Tinggal dia pakai enggak kemampuannya mendengar untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mau enggak dia? Diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa melihat, mau enggak dia pakai matanya untuk melihat ayat-ayat Allah? Nah, berarti nanti yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Ya. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan kepada manusia itu dua mata, walisanan wa syafatain, dan satu lidah dan dua bibir, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjuki dia, memberi petunjuk kepada dia manusia, an-najdain, dua jalan itu. Dua jalan yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan yang benar, jalan yang salah, jalan yang hak, jalan yang batil. Ya, kami sudah kasih tahu kepada manusia itu, kata Allah. Terus kalau di surat Al-Insan, di surat Al-Balad ini bunyi selanjutnya, falaqtahamal aqabah, falaqtahamal aqabah, fala maka tidaklah iqtahama manusia itu memilih menempuh al-aqabah, jalan yang sulit. Kebanyakan manusia tidak mau menempuh jalan yang sulit. Mau kaya tapi cepat, mau cepat kaya. Ya nggak bisa. Kaya itu semuanya dari bawah. Tuh. Haritanu miskin juga dulu, kaya. Yang punya Hartono Mall tuh dulu miskin juga kaya. James Riyadi dulu juga nggak sekaya sekarang. Siapa lagi itu? Konglomerat tuh. Semuanya itu Khairul Tanjung, ya, Khairul Tanjung yang punya Transmart itu. Nah, itu dulu juga miskin, anak singkong kok sebutannya. Dia menulis buku autobiografinya kan, bagaimana dia sampai sukses. Dahlan Iskan yang kaya raya itu juga itu. Dulu juga miskin itu, orang nggak terkenal. Dulu pernah menjadi lam yakun syai'an madhkura juga. Jokowi pengusaha mebel, tukang bikin mebel. Oh, ujuk-ujuk jadi presiden itu loh. Ujuk-ujuk itu bahasa Jawa itu. Tiba-tiba bisa jadi presiden itu. Disebut-sebut namanya terus. Terkenal sampai ke Mekah, Madinah. Kalau belanja itu lihat orang Indonesia, Jokowi ya, Jokowi uangnya pakai uang Jokowi. Kita dulu dipanggil begitu. Jadi falaqtahamal aqabah, maka kebanyakan manusia dia tidak mau menempuh jalan yang sulit. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apa jalan yang sulit itu? Jalan yang sulit itu adalah amal soleh. Berbuat baik, pelan-pelan, sedikit-sedikit berbuat baik, tapi dilakukan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, kita beramal sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit itu. Tiap hari ngaji 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, lama-lama 1 Al-Quran ya habis. Ya. Manusia kebanyakan tidak mau menempuh jalan yang sulit. Apa itu? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Enggak mau memerdekakan budak. Padahal memerdekakan budak pahalanya besar. Tapi kebanyakan manusia enggak mau. Waktu itu pertama kali yang memerdekakan budak itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dengan kekayaannya melihat ada Bilal bin Rabah digebukin, disiksa oleh tuannya karena masuk Islam. Ya. Bila Abu Bakar datang, jangan kamu pukul itu, aku beli aja budakmu itu. Wah nggak bisa, beli, berapa kamu mintanya? Dikasih harga mahal, dibeli. Setelah dibeli, dibebaskan. Itu kan kehilangan uang.
beli untuk kemudian membebaskan manusia. Itu Abu Bakar As-Siddiq melakukannya, ya. Fakku raqabah, membebaskan budak, au it'amun, atau memberi makan, fi yaumin, pada suatu hari, yang hari itu mempunyai masrobah, paceklik, hari yang ada pacekliknya. Memberi makan kepada manusia di saat manusia susah mendapatkan makan, ini pahalanya besar. Memberi makan di hari yang kesulitan mencari makan, ya. Kemudian yatiman dza maqrabah, ya, dan juga memberi makan kepada anak yatim yang dza maqrabah, masih mempunyai hubungan kerabat. Au miskinan, atau memberi makan kepada orang miskin, dza matrobah, yang mempunyai kemiskinan, yang sangat miskin, orang miskin yang sangat miskin, dza matrobah, yang mempunyai debu. Orang miskin yang mempunyai debu, ya, orang miskin yang miskin banget. Tapi saudara, Islam itu mengajarkan orang suruh berbuat baik, ya. Kita semua diajari oleh Islam untuk berbuat baik dalam hidup ini. Setiap hari, setiap saat, pagi maupun petang, sore maupun malam, siang maupun malam, pagi maupun petang, kita suruh oleh Islam ini berbuat baik, terus beramal baik sebisa-bisa kita. Tapi itu saja belum cukup. Kalau agama seluruhnya, seluruh dunia, agama di seluruh dunia ini mengajarkan kebaikan, menyuruh orang untuk berbuat baik. Tapi Islam tidak hanya menyuruh seperti itu. Setelah Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, bahwa falaqtahamal aqabah, maka manusia itu tidak suka menempuh jalan yang lurus, ya, seperti ini tadi, ya. Seperti memberi makan orang yang miskin, anak yatim dan orang miskin di masa paceklik. Berbuat baik seperti itu belum cukup, tapi harus disusul berikutnya ini. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Tsumma kana, kemudian adalah dia, kemudian dia menjadi, kemudian manusia yang sudah berbuat baik itu tadi, dia pun menjadi minal ladzina amanu, dari golongan orang-orang yang mereka beriman. Jadi beriman, beramal soleh tapi beriman. Itu berbuat baik tapi beriman. Itu ajaran Islam. Beriman dan beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu dalam Al-Quran kalimat seperti itu banyak sekali, Pak. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Banyak yang begitu itu bunyi ayatnya. Orang manusia semuanya rugi, wal 'ashr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini semuanya dalam kerugian. Semua manusia ini rugi walaupun dia menang Pilpres 2024 nanti misalnya, dia tetap rugi dia itu. Ya, walaupun dia kaya raya, rugi manusia itu. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, kecuali orang yang menang Pilpres jadi presiden dan dia presiden yang beriman, orang yang menang Pilgub jadi gubernur tapi dia beriman, orang yang menang Pilkada atau Pilbub, ya, lalu dia menang jadi wali kota, jadi bupati tapi dia beriman. Tuh, Tsumma kana minal ladzina amanu, kemudian dia menjadi dari golongan orang-orang yang beriman. Bukan hanya beriman, masih ada tambahannya di belakangnya. Wa tawasaw bis sabri, dan mereka dan dia, ya, orang-orang yang beriman ini mereka tawasaw, saling berwasiat, bis sabri, dengan kesabaran, untuk bersabar,
wa tawasau dan mereka saling berwasiat bil marhamah dengan kasih sayang. Kalau di surat Al-Asr kan bunyinya wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Manusia semuanya rugi kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan mereka beramal soleh wa tawasau bil haqqi dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Jadi kalau berwasiat itu dengan hal-hal yang benar. Mewasiati anaknya, nak, kamu sholat nak, jangan tinggalkan sholat nak. Ya, kamu ngaji nak, ngaji itu ilmu yang paling tinggi. Ngaji Al-Quran itu ilmu yang tertinggi, melebihi ilmu yang sedang kamu pelajari di fakultas kamu itu. Kamu sedang belajar di fakultas teknik nuklir, kamu sedang belajar di fakultas biologi, fakultas apalagi macam-macam itu. Ketahuilah itu ilmu-ilmu itu semuanya di bawahnya Al-Quran semuanya itu. Tidak ada apa-apanya dengan ilmu Al-Quran. Dan kamu belajarlah Al-Quran. Ya. Wa tawasau bil haqqi saling berwasiat dengan Al-Quran. Ya, jadi berwasiat dengan kebenaran maksudnya berwasiat dengan Al-Quran. Supaya kita bisa berwasiat dengan Al-Quran, ya kita harus belajar Al-Quran dulu. Lalu bisa berpesan kepada manusia memakai ayat-ayat Al-Quran. Gitu loh ya. Wa tawasau bis sabr dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau di sini bunyinya tsumma kana minal ladzina amanu, kemudian manusia itu dia menjadi dari golongan orang-orang yang beriman setelah berbuat baik. Wa tawasau bis sabri dan saling berwasiat dengan kesabaran. Wa tawasau bil marhamah dan saling berwasiat dengan kasih sayang. Jadi kita ini diajari oleh Allah untuk saling berwasiat supaya di antara kita saling berkasih sayang. Saling sayang menyayangi. Bukan saling bermusuhan, bukan saling berkelahi. Saling kasih sayang supaya rukun. Yang namanya sayang menyayangi kan rukun. Aduh, itu saudara saya kok enggak bisa makan. Nah, saya kasih makan nih. Itu kasihan dia kok gini ya. Kamu perlu apa sih? Kamu ada sesuatu yang kamu perlukan? Dia enggak mau minta. Orang miskin yang dididik oleh Nabi itu orang miskin tapi dia enggak suka minta. Itu orang miskin yang baik. Miskin dia tapi enggak mau minta-minta. Yang kayak begitu yang harus diperhatikan oleh kita, Pak. Kalau orang yang minta-minta itu kata Nabi, orang miskin yang minta-minta di pinggir jalan, di simpang siang 4, di mana-mana, itu bukan orang miskin kata Nabi. Laisal miskin, bukan orang miskin itu. Alladzina yatatafu 'alan nas, yang mereka berkeliling pada manusia, yas'aluna syai'a, kama qala Rasulullah. Mereka meminta sesuatu kepada orang. Bukan orang miskin itu kata Nabi. Betul ternyata. Di Jawa itu banyak orang-orang kalau hari Jumat itu sebar di jalan-jalan minta-minta. Ya, kadang-kadang di masjid-masjid mereka orang pulang Jumat pada minta-minta. Ternyata di desanya, di tempat saya tinggal, ada yang punya sapi, ada yang punya rumah bagus gitu. Di Jakarta juga pernah ketahuan polisi nangkap tukang miskin, orang miskin kan. Ternyata dia bawa uang jutaan, puluhan juta. Masya Allah, betul itu Rasulullah SAW. 1400 tahun yang lalu beliau mengatakan, laisal miskin, bukan orang miskin itu. Orang-orang yang berkeliling pada manusia lalu meminta sesuatu kepada manusia, bukan. Orang miskin adalah orang yang menjaga kewibawaan dirinya, orang yang menjaga keperwiraan. Orang Jawa bilang perwiro. Perwiro itu apa ya? Yang menjaga martabat dirinya. Dia miskin tapi dia enggak mau minta-minta. Nah, orang yang kayak begitu itu yang kita perhatiin. Jangan sampai orang seperti itu dia menderita karena kita enggak peka. Ya, nanti surat Al-Insan ini mengajar kita untuk peka. Ya, nanti. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Saling berwasiat dengan kasih sayang, bukan dengan permusuhan. Bukan dengan saling benci-membenci. Ulaika ashabul maimanah, itulah mereka
ashabul maimana, golongan kanan. Golongan kanan artinya penghuni surga, Pak, ya. Nah, sudah. Sebaliknya, walladzina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang mereka kafir kepada ayat-ayat kami, hum, mereka adalah ashabul masy'amah, golongan kiri, alaihim, atas mereka, narum muqsadah, maksudnya mereka akan diliputi narun, api neraka, muqsadatun, yang ditutup, dimasukkan dalam jurang, jurangnya ditutup. Nah, seperti di penjara, nggak bisa keluar mereka. Nah, ini dalam surat Al-Balad. Kalau di surat Al-Insan mirip-mirip ini, ya, cuma sedikit beda. Di sini begini bunyinya. Inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepadanya jalan yang lurus itu. Imma syakira, ada yang bersyukur, wa imma kafura, dan ada yang kafur. Allah kepada orang yang bersyukur, Allah menyebutnya dengan isim mufrad, syakiron. Asalnya bunyinya syakirun asalnya, tapi berubah menjadi syakiron karena dia posisinya di sini sebagai hal, sebagai keadaan dari al-insan tadi. Allah memberi petunjuk kepada manusia jalan yang lurus, imma ada kalanya, atau ada yang diantara manusia itu ada yang syakiron, keadaan dia adalah orang sebagai orang yang syakirun, yang bersyukur, syakiron. Wa imma, dan ada kalanya atau ada diantara manusia itu yang Allah enggak menggunakan kata kafiron yang senada dengan ini. Kalau kita mungkin menyusun kalimat imma syakira wa imma kafira gitu. Kalau kita, ini Allah enggak bilang begitu. Allah bilangnya imma syakira, ada manusia yang bersyukur dalam bentuk mufrad, tunggal, artinya satu. Ada manusia yang dia bersyukur, ya, wa imma, dan ada kalanya ada juga manusia yang kafuron, dia sangat kafir. Allah menggunakan kata-kata sangat kafir karena dia sudah diciptakan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah, diberi oleh Allah badan yang sehat, mata yang jelas untuk melihat, telinga yang jelas untuk mendengar, mulut yang bisa dipakai untuk ngomong, sudah diberi rezeki, sudah diberi macam-macam, cuma disuruh sholat, disuruh syahadat, disuruh sholat, disuruh ngaji saja nggak mau. Padahal balasannya surga. Sholat, terus syahadat, sholat, ngaji, itu balasannya surga loh, Pak. Nggak main-main itu. Tapi banyak manusia nggak mau itu. Pilih yang lainnya, yang lebih rendah yang dipilih. Di surat ini disebut nanti sana. Masya Allah. Luar biasa surat ini kalau kita renungkan pelan-pelan ya. Kalau dibaca-baca aja ya kurang tertanam dalam jiwa. Ya. Jadi manusia itu sudah kami betul beri petunjuk jalan yang lurus, tapi ada yang bersyukur dan ada yang kufur, bahkan sangat kufur. Sehingga kata Allah, inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Inna, sesungguhnya kami Allah, atadna, kami telah menyediakan, telah menyiapkan, lil kafirina, untuk orang-orang kafir itu wahai Muhammad, salasila, rantai-rantai, ya, wa aghlalan, dan belenggu-belenggu, wa sa'ira, wa aghlalan, dan borgol-borgol, wa sa'iron, dan
api yang panas, api neraka sa'ir, api yang menyala-nyala. Orang kafir di dunia ini hidupnya nyaman, enak. Sudah lihat tidak lah semua orang kafir enak hidupnya. Yang jadi pejabat gampang naik pangkatnya, Pak. Ya. Yang di partai gampang jadi petinggi partai. Bahkan yang nggak punya partai bisa merebut partai, Pak. Begal partai itu. Ya. Enak sekali. Dibiarin aja. Ya, tidak diapa-apain. Padahal itu melanggar hukum. Dibiarin aja. Ya. Jadi hidupnya serba enak tuh orang-orang kafir itu. Kaya raya, banyak yang kaya raya. Makanya tidak keliru, tidak salah apabila Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi begitu. Hadis yang sahih itu. Ad-dunya, dunia ini adalah sijnul mu'min, penjara orang beriman. Ini perumpamaan saja. Dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan ibarat surga bagi orang kafir. Orang kafir di dunia ini seperti di surga. Di surga itu enggak ada larangan. Makanya bagi orang kafir di dunia ini enggak ada larangan. Apapun mereka sikat. Apa yang mereka mau mereka lakukan. Enggak peduli pada larangan, enggak peduli pada yang halal haram, enggak peduli. Tapi orang beriman seperti di penjara di dunia ini. Saudara tahu yang namanya orang di penjara? Orang di penjara itu tidak bebas. Mau ngapa-ngapain enggak bisa. Mau makan enak enggak bisa. Ya, mereka terkungkung, terkurung, nggak bisa bebas ketemu dengan siapa-siapa yang mereka kepingin ketemu. Ditengok pun kadang-kadang nggak boleh. Ya, orang di penjara itu terbatas gerakannya. Dan apa yang mereka sangat inginkan? Tanya kepada orang-orang yang sedang di penjara, apa yang paling kamu sangat inginkan sekarang ini? Apa mereka jawabannya? Bebas, segera bebas. Nah, orang beriman itu ibarat di dunia ini adalah seperti orang di penjara. Itu artinya kata Nabi bahwa orang beriman itu tidak mau lama-lama tinggal di dunia ini. Pengen cepat keluar dari dunia ini, masuk ke akhirat sana, masuk surga. Itu orang beriman, ya. Nah, kalau kita belum begitu berarti kita belum beriman. Wedi mati berarti orang iman. Kalau masih takut mati belum beriman. Ya. Udah kembali ke sini ya. Jadi Allah berfirman pada ayat 4 surat Al-Insan ini yang penjelasannya saudara bisa lihat, kita lihat sama-sama di sini ya. Setelah ayat yang ketiga kemarin diterangkan bahwa manusia sudah diberi petunjuk oleh Allah jalan yang lurus, yang kata Nabi dalam sebuah hadis kata tafsir yang kemarin ya. Inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami telah menunjuki manusia itu jalan yang lurus itu. Yani jalan itu maksudnya thariqul khair wasyarr, jalan yang baik dan jalan yang buruk, atau sabilal haqqi wal batil, jalan yang hak dan jalan yang batil, atau al huda wad dolalah, petunjuk dan kesesatan. Kami sudah kasih tunjuk pada manusia dua jalan, an-najdain, kalau di sini as-sabil. Di surat Al-Balad tadi Allah menyebutnya an-najdain. Di sini Allah menyebutnya as-sabil. Kami sudah menunjuki manusia jalan itu, jalan yang baik dan jalan yang buruk, jalan yang hak dan jalan yang batil, jalan yang baik dan jalan petunjuk dan kesesatan. Ya, tapi manusia falak tahamal aqobah. Lalu di sini bunyinya imma syakira wa imma kafura. Di sini bunyinya begitu. Imma syakira, ada kalanya manusia itu bersyukur, wa imma, dan ada kalanya kafuron, manusia itu sangat kafir. Imma syakiran maksudnya imma mukminan, ada kalanya manusia itu ada yang beriman, saidan, yang bahagia nanti di akhirat. Wa imma, dan ada kalanya manusia itu memilih kafiran, menjadi orang yang kafir, yang syakian, akan celaka nanti di akhirat. Ya, dalam tafsir Ibnu Jarir juga sama, imma syakian,
Ada kalanya manusia itu bersyukur sehingga dia celaka, wa imma kafuran, dan ada kalanya manusia itu wa imma sya'idan, dan ada kalanya manusia itu syaqiyan celaka, wa imma, dan ada kalanya manusia itu sya'idan bahagia. Takdiruhu, jadi kesimpulannya kata Ibnu Katsir, fa huwa fi dzalika, maka dia manusia dalam keadaan yang demikian itu imma syaqiyun wa imma sa'idun. Ada kalanya manusia itu menjadi manusia yang celaka karena dia tidak mau beriman, ya, tidak mau bersyukur kepada Allah. Kemudian wa imma sa'idun, dan ada kalanya manusia itu bahagia karena dia mau bersyukur dan dia mau beriman. Beriman itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Kata Ibnu Katsir, kama, sebagaimana jaa telah datang fil hadis, dalam sebuah hadis alladzi rawahu Muslim, yang telah meriwayatkannya Imam Muslim, an Abi Malik Al-Asy'ari, hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, qol, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nih perhatikan, Pak. Kullun nasi yaghdu. Kullun nas, setiap manusia, yaghdu, selalu berpagi hari. Seperti sekarang ini kita sedang menikmati pagi hari. Kita sedang berada di pagi hari. Semua manusia itu mengalami pagi hari, berpagi hari. Tapi kata Nabi ada bedanya. Ada, kata Nabi, faba'i'un nafsahu, maka ada manusia yang menjual dirinya. Ya. Famukibuha, menjual dirinya, lalu famukibuha, lalu dia membinasakan dirinya sendiri. Famubikuha. Aku tadi bilang apa? Oh, famubikuha. Nah, gitu. Maksudnya begitu. Mata sama mulut enggak sama. Ya, jazakumullah khairan. Jadi faba'iun nafsahu, maka ada manusia yang membebaskan dirinya, ya, lalu dia membinasakannya, atau mu'tikuha, dia memerdekakan dirinya. Jadi manusia itu setiap hari ada yang membinasakan dirinya dan ada yang membebaskan dirinya. Membinasakan dirinya adalah berbuat yang tidak baik, berbuat yang berdosa, tidak mau beramal soleh, tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, berbuat maksiat, berbuat dosa. Tapi ada yang memerdekakan dirinya, merdeka dari berbuat yang buruk. Nah, dia memerdekakan dirinya dari dunia ini, dia tidak mau terikat kepada dunia ini, dia hanya menggantungkan dirinya, hatinya kepada Allah saja. Nah, kita belajar menjadi manusia yang seperti itu, menggantungkan diri kita kepada Allah. Ada apa-apa berbisik sama Allah, Allah ajak bicara, ya Allah, saya mau bayar kurban, ya Allah, uangnya belum kumpul nih, ya Allah, kasih uanglah, ya Allah, minta uang, ya Allah. Bilang, Allah itu mau, senang diajak bicara, senang dimintai Allah itu. Sampai mintalah sama Allah. Nanti tinggal kita tunggu Allah segera mengabulkan atau enggak. Kalau enggak, berarti kita betul belum dekat dengan Allah. Belum dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, minta mesti dikasih kok, pasti dikasih. Cepat atau lambat pasti dikasih. Ya, udah kembali ke sini ya. Jadi kita jangan menjadi manusia yang membebaskan dirinya kemudian celaka. Jadilah manusia yang membebaskan dirinya tapi kita menjadi manusia yang beruntung, yang berbahagia. Nah, wa taqaddama fi suratir Rum, dan sudah lewat penjelasan surat ini dalam surat Ar-Rum inda qaulihi, di saat Allah berfirman pada firman-Nya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama Islam, Al-Quran atau agama Islam yang berdasarkan Al-Quran ini adalah fitrat Allah, ciptaan Allah, allati yang fataron nas. Allah telah menciptakan manusia alaiha, di atas fitrah itu, di atas fitrah yang namanya al-Islam. Jadi Islam itu fitrahnya manusia. Apa ya? Fitrah itu keadaan asalnya manusia. Coba kita lihat ini kalau di dalam kamus dimaknai apa ya? Fitrah itu artinya ciptaan, fitrah itu artinya agama, fitrah itu artinya sunnah, fitrah itu sifat pembawaan yang ada sejak lahir. Fitrah gitu. Sampai bingung nih.
ahli bahasa Indonesia mengartikan bahasa Arab al-fitrah. Itu macam-macam ini, sifat pembawaan yang ada sejak lahir. Jadi manusia itu sejak lahir itu sebenarnya sudah muslim, dia sudah Islam. Ini seperti yang Nabi katakan nih dalam hadis ini tadi. Ini nanti kita akan temukan hadisnya, ya. Nah, ini. Jadi ada hadis min riwayat Jabir bin Abdullah dari sahabat Jabir bin Abdullah qala, Jabir bin Abdullah sahabat Nabi berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, setiap anak yang lahir itu yuladu, dia dilahirkan 'alal fitrah, di atas Islam, di atas fitrah Allah yang namanya Islam. Hatta yu'raba anhu lisanuhu, sampai bisa dikenal darinya lidahnya, atau diketahui darinya lidahnya, diikrab, dikenali dari dirinya lisannya. Fa idza a'raba anhu lisanu, maka apabila lisannya sudah bisa bicara fasih, fa imma syakiran, maka ada manusia yang bersyukur, wa imma kafuran, dan ada manusia yang kafir, kata Nabi. Dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dalam hadis yang lain dikatakan, nah, ketika Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak-anak yang dilahirkan di atas fitrah, fa abawahul ladzi, maka kedua orang tuanya lah alladzi yuhawwidanihi, yang menjadikan dia beragama Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia menjadi beragama Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan anaknya beragama Majusi. Orang tuanya yang salah. Kalau sampai ada anak muslim tapi dia beragama non muslim, orang tuanya yang salah. Ya. Nah, sudah kembali ke sini. Lalu ada hadis yang lain lagi. Apa ini? Oh, ini bagus nih hadisnya. Ya, cuma karena waktunya sudah habis, terpaksa saya hentikan sampai di sini. Loh, ini loh, hebatnya Ibnu Katsir ini loh. Di tafsir-tafsir lain ini hadis ini enggak ada, Pak, enggak ditulis. Ibnu Katsir aja yang memuat hadis ini. Ya, tapi karena waktu sudah habis, ya kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.